Analisa fundamental saham. Apa yang akan Anda pelajari? Apa itu analisa fundamental, apa manfaatnya, dan bagaimana cara melakukan analisa. Analisa fundamental saham adalah teknik analisa yang digunakan investor untuk membantu keputusan membeli saham apa. Manfaat analisa fundamental membantu memilih saham yang baik untuk investasi. Dengan analisis industri dan keuangan perusahaan, kita dapat terhindar dari memiliki perusahaan yang fundamentalnya kurang jelas. Manfaat dari analisa fundamental untuk mengetahui harga wajar suatu saham. Analisa fundamental dapat digunakan untuk mengetahui valuasi saham, yaitu berapa nominal rupiah saham itu layak dihargai. Manfaat analisa fundamental, investor mengetahui saham itu bagus atau tidak, kinerjanya bagus atau tidak, dan berpotensi naik atau turun. Tidak gambling seperti membeli kucing dalam karung. Manfaat analisa fundamental, menghindari panic selling, memberi rasa nyaman dalam investasi meskipun saham tersebut digoreng. Siapa yang menggunakan? Umumnya, pengguna analisa fundamental adalah investor saham. Apa yang dibutuhkan? Analisa fundamental membutuhkan data untuk bisa dianalisis. Data bisa didapatkan dari berbagai berita, data ekonomi, dan laporan keuangan yang dirilis oleh emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Apa yang dibutuhkan? Data laporan keuangan perusahaan yang bisa didapatkan di website perusahaan atau di website Bursa Efek Indonesia. Berita perusahaan bisa didapat dari koran dan media elektronik. Data ekonomi bisa didapat dari rilis Badan Pusat Statistik atau Bank Indonesia. Macam analisa fundamental ada 3, analisa makro, analisa sektoral, dan analisa mikro. Analisa makro untuk mengetahui kondisi ekonomi negara secara keseluruhan. Kita perlu melihat apakah ekonomi masih bertumbuh, inflasi tidak mengancam pertumbuhan, dan sebagainya. Analisa sektoral untuk mengetahui kondisi masing-masing industri. Kita perlu tahu apa saja sektor yang memiliki peluang untuk bertumbuh. Analisa mikro untuk mengetahui kondisi perusahaan yang dapat dilakukan misalnya dengan mengukur kesehatan keuangan perusahaan, dilihat dari laporan keuangan yang dikeluarkan. Bagaimana cara melakukan analisa mikro? Membandingkan kinerja sebuah perusahaan selama beberapa periode. Dengan cara ini, Anda akan dapat mengetahui tren kinerja perusahaan tersebut, apakah bertumbuh atau tidak. Bagaimana cara melakukan analisa? Membandingkan satu perusahaan dengan perusahaan lain di sektor yang sama. Dengan cara ini, Anda akan dapat memilih perusahaan yang terbaik di sektor tersebut. Apa indikatornya? Yang pertama adalah PBV, Price to Book Value Ratio. Yang kedua, EPS, Earning per Share. Yang ketiga, PER, Price Earning Ratio. PBV adalah harga saham dibagi nilai buku, yaitu perbandingan harga saham di pasar terhadap nilai buku. Semakin rendah nilai PBV, semakin bagus. Contoh, saham Astra dijual dengan harga 55.000, sedangkan nilai bukunya hanya 12.000, maka PBV-nya adalah 4,58. Artinya, saham Astra dijual 4,58 kali dari nilai bukunya. EPS sama dengan laba dibagi jumlah saham beredar. EPS mengukur kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin besar EPS, semakin bagus. PER. PER adalah market value dibandingkan terhadap EPS, yaitu untuk menghitung kemampuan saham dalam menghasilkan laba. Semakin kecil PER, semakin bagus. Contoh sederhana analisa fundamental untuk sektor pertambangan. Di sini ada beberapa saham pertambangan, yaitu Antam, Apex, Bumi, Energi, Idco, Medco, PTBA, dan Timah. Di sini kita bisa melihat harga dari
masing-masing saham, Antam 9.700, Apex 1.700, Bumi 1.100, Inco 45.000, dan seterusnya. Di sini adalah nilai book value, di sini adalah PBV atau price book value, di sini adalah nilai earning per share, dan di sini adalah nilai PER. Jika kita lihat di tabel ini, kita melihat harga Inco adalah yang paling mahal, yaitu 45.000. Sedangkan harga saham energi ini terlihat paling murah, 640. Mungkin kalau kita hanya melihat harga saham, kita hanya melihat bahwa Inco paling mahal. Tapi kalau kita menganalisa berdasarkan PBV atau price book value, maka kita bandingkan harga saham yang paling murah di sektor pertambangan adalah saham Medco dengan PBV 2,39. Ini kita perhatikan Medco di sini PBV-nya adalah paling kecil, yaitu 2,39. Dia paling murah sahamnya. Dan kalau kita perhatikan di earning price, kita perhatikan nilai EPS, earning per share. Di sini kita melihat Inco memiliki earning per share paling tinggi, yaitu di angka 3.072. Sedangkan kalau kita melihat nilai PER terendah ada di saham Apex dan saham Bumi. Ini adalah laba yang price earning ratio-nya yang paling rendah di sini. Nah, mungkin kalau di sini kita bisa melihat bahwa price book value-nya yang paling rendah adalah Medco, earning per share paling tinggi adalah Inco, sedangkan PER paling rendah adalah Apex dan Bumi. Maka di sini kita akan sulit membandingkan mana yang saham yang terbaik untuk sektor tambang. Maka yang harus kita lakukan adalah melakukan perbandingan ranking ketiganya, yaitu untuk PBV, EPS, dan juga PER. Caranya adalah dengan melakukan ranking. Nah, di sini ada saham Medco dengan ranking PBV paling bagus, sedangkan ada saham Inco dengan ranking earning per share paling bagus, sedangkan di sini ada saham Apex dengan PER paling bagus. Untuk PBV, peringkat 1 adalah Medco, kedua Apex, ketiga adalah Inco. Antam keempat. Untuk earning per share, Inco adalah terbaik pertama, Antam terbaik kedua, Apex keempat, dan Beko adalah yang ketiga. Sedangkan untuk PER, yang terbaik pertama adalah Apex, kedua adalah Inco, ketiga adalah Antam, keempat adalah Medco. Yang perlu kita lakukan adalah menghitung rata-ratanya. Jadi di sini Antam kita hitung rata-ratanya adalah 3, Apex rata-ratanya 2,3, Inco rata-ratanya adalah 2, sedangkan Medco rata-ratanya 2,7. Jadi untuk perbandingan PBV, EPS, PER yang terbaik dari saham sektor pertambangan, kita dapatkan yang terbaik adalah Inco, yaitu dengan nilai rata-rata 2. Jadi inilah cara membandingkan saham yang terbaik untuk sektor industri pertambangan. Kita tidak harus juga kita selain memperlakukan pertimbangan untuk analisa fundamental, kita juga perlu melihat berita lain terkait pertambangan,